Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komaria, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran Lamongan, Prodi PAI semester 6 kelas C. Saya akan menerangkan makalah yang berjudul Model Mentoring Guru dan Pembinaan Moral Kinerja Guru. Pengertian moral kerja. Secara umum, moral kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang terwujud dalam bentuk semangat seseorang dalam kerjanya. Menurut Lucio Bersamanil menjelaskan sebagai berikut. Pada dasarnya menegaskan bahwa moral sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang merupakan perwujudan suatu kemauan yang dibawa serta ke sekolah dan kerjanya. Moral kerja seseorang merupakan perwujudan kemauan seseorang melalui sikap dan tingkah laku. Menurut pandangan lain tentang moral kerja adalah adanya suatu anggapan bahwa moral itu sebagai suatu semangat usaha kelompok. Inti dari pengertian moral kerja adalah suatu sikap atau tingkah laku seseorang sebagai suatu bentuk semangat bekerja. Pengertian dan tujuan pembinaan moral kerja guru. Moral kerja guru diartikan sebagai sikap dan tingkah laku seorang guru yang terwujud dalam bentuk semangat kerjanya. Moral kerja guru sangat berpengaruh terhadap produktivitas sekolah. Menurut Thomas Dalla Mulyasa tahun 2002, produktivitas sekolah dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu A. Produktivitas sekolah dari segi keluaran administrasi, B. Produktivitas sekolah dari segi perubahan tingkah laku, C. Produktivitas sekolah dari segi keluaran ekonomi atau pembiayaan pelayanan pendidikan. Moral kerja guru. Seorang guru bisa rendah atau bisa tinggi. Guru yang memiliki moral kerja yang tinggi kemungkinan besar akan produktif, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dan lebih baik. Artinya, guru yang memiliki moral kerja yang tinggi kemungkinan besar akan menghasilkan banyak peserta didik yang berkualitas dan berprestasi. Ada beberapa pakar yang menegaskan bahwa pada prinsipnya pembinaan moral kerja dapat diidentikan dengan pemberian dorongan yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Tujuan pembinaan moral kerja guru adalah agar guru memiliki moral kerja yang tinggi. Seorang guru yang memiliki moral kerja yang tinggi memiliki indikator sebagai berikut. A. Berdisiplin, tidak sering terlambat hadir di sekolah atau di dalam kelas. B. Menyayangi waktu, tidak menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. C. Saat mengajar bersikap tenang, antusias, teliti, adil, ramah, suka membantu murid-muridnya yang mengalami kesulitan belajar, dan menerima keadaan muridnya apa adanya. Menurut hasil survei, guru seperti ini sangat disukai oleh murid-muridnya. D. Berkomitmen tinggi, bertekad untuk memberikan perhatian yang sangat besar dan waktu yang banyak terhadap perkembangan atau kemajuan belajar murid-murid. E. Bertanggung jawab, dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, baik tugas pokok maupun tugas tambahan yang diberikan pimpinan kepadanya dan berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. F. Mandiri atau bekerja tanpa harus selalu mengharapkan bantuan dari pimpinan. G. Kreatif, mampu menciptakan pembelajaran yang efisien dan efektif. H. Suka bergaul dan rekan kerja dan stakeholder masyarakat. I. Mampu menyimpan rahasia jabatan. J. Dapat membedakan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan dinas. Alternatif pembinaan moral kerja guru. Sebagai ahli seperti Jones, Salisbury, dan Spencer tahun 1969 menegaskan bahwa ada beberapa alternatif dalam hal manajerial pembinaan moral kerja guru. Pertama, ciptakan lingkungan yang merangsang dan menyenangkan. Lingkungan yang merangsang dan menyenangkan adalah lingkungan yang mampu merangsang guru-guru dalam merealisasikan kemampuannya. Kedua, deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas perlu diusahakan agar guru-guru menyadari bahwa tugas-tugas mereka pantas dan adil antara satu guru dengan guru lainnya. Ketiga, kebebasan akademik dan jiwa. Kebebasan akademik dan jiwa dalam hal ini kepala sekolah memberikan kebebasan yang sama kepada guru-guru untuk berbuat sesuatu demi kemajuan sekolah. Keempat, ciptakan hubungan yang harmonis di antara sesama personalia sekolah.
mengembangkan suatu usaha pembinaan moral kerja guru, seorang kepala sekolah terlebih dahulu harus menentukan seberapa tinggi tingkat kepuasan kerja guru. Dengan kata lain, ada dua langkah dalam mengidentifikasi alternatif manajerial pembinaan moral kerja guru, yaitu mengukur tingkat kepuasan kerja guru dan menentukan alternatif apa yang dapat ditempuh untuk membina moral kerja guru. Mengukur tingkat kepuasan kerja guru. Kepuasan kerja berhubungan dengan seberapa tinggi pemenuhan kebutuhan guru. Penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kepuasan kerja dengan moral kerja. Dalam kerangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, kepala sekolah bisa membuat sendiri format pengukuran kepuasan kerja guru. Item-itemnya bisa dikembangkan dari analisis kita tentang kebutuhan guru, sebagaimana diidentifikasi dalam 8 kebutuhan guru melalui kerjanya. Kedelapan kebutuhan ini dapat dikembangkan menjadi item-item pertanyaan untuk mengukur kepuasan kerja guru. Menetapkan alternatif pembinaan moral kerja. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah secara mandiri. Tidak dapat dibenarkan apabila kepala sekolah hanya membina kemampuan guru tanpa membina moral kerjanya atau sebaliknya, karena kedua-duanya memberikan kontribusi yang sama menuju terciptanya guru yang profesional. Selanjutnya, kepala sekolah menentukan alternatif pembinaannya. Sudah tentu alternatif pembinaan tersebut disesuaikan dengan tingkat kepuasan kerja yang dicapai oleh guru. Kesimpulan, moral kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tingkah laku yang terwujud dalam bentuk semangat seseorang dalam kerjanya. Seorang guru yang memiliki moral kerja yang tinggi akan bekerja dengan penuh antusias, penuh gairah, penuh inisiatif, penuh kegembiraan, tenang, teliti, suka bekerja sama dengan orang lain, ulet, tabah, dan tidak pernah datang terlambat. Dalam menetapkan strategi pembinaan moral kerja guru harus didasarkan pada pemahaman 3 hal, yaitu memahami apa sebenarnya hakikat moral kerja secara konseptual, mampu menganalisis kebutuhan manusia, dan memahami langkah-langkah manajerial dalam upaya mengidentifikasi alternatif strategi pembinaan moral kerja guru. Demikian makalah yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.